Bismillah, Ibu awali pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 4A? Baik, alhamdulillah. Ada yang gak masuk hari ini? Kenapa? Gak masuk? Oke. Tadi sudah berdoa sebelumnya? Oke, kalau sudah berdoa coba dicek dulu meja sama kursinya, apakah ada sampah atau tidak. Ayo dibersihkan dulu kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Ayo, ada sampah? Nah, kalau yang ada boleh dibuang dulu ya, biar kita pembelajarannya nyaman dan juga bersih. Oke, sudah semuanya? Ayo duduk berkelompok dulu. Ini sudah berkelompok duduknya? Oke. Sekarang ada yang tahu nggak kita belajar materi apa? Materinya apa materi pelajarannya? PKN? Apa yo? IPAS. Kita akan mempelajari materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sekarang coba dibuka dulu bukunya, dipersiapkan alat tulisnya, LKS-nya, ayo. Oh, nggak ada IPAS, ya udah. Sekarang buku tulisnya aja dikeluarkan, ya. Buku tulisnya saja, buku tulis buat belajar. Buku tulis apa saja? Sama alat tulisnya, pulpennya, pensilnya, penghapusnya, tip X-nya. Sudah dikeluarkan buku tulisnya, alat tulisnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Ada yang tahu kenapa apa saja keberagaman budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Apa aja coba? Ada apa? Iya betul, ada pakaian ada, terus rumah ada, terus lagu daerah, tarian daerah, makanan betul, senjata tradisional betul. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kebudayaan di Indonesia. Kenapa ya? Indonesia memiliki keberagaman budaya. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu? Coba Ibu kasih tahu kenapa di Indonesia ini memiliki keberagaman budaya. Karena Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau. Ada sekitar 17.000 pulau di Indonesia, yang mana tiap pulau, tiap daerah pasti memiliki budayanya masing-masing, betul. Sehingga itu yang menyebabkan Indonesia merupakan banyaknya keberagaman budaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan menampilkan Bapak pasok buku tulisnya dikeluarkan. Nanti kalian pahami, kemudian dilihat, didengarkan melalui PowerPoint materi yang akan Ibu sampaikan. Nanti setelah itu kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia secara bekerja kelompok. Sehingga kalian sekarang sudah duduknya berkelompok ya.
Oke, nanti ada kuis setelah ini. Kemudian ada juga melalui PowerPoint peserta didik dapat menghubungkan gambar budaya Indonesia dengan daerah asalnya secara mandiri. Nanti selain ibu ingin melihat kalian secara berkelompok, ibu juga ingin melihat kemampuan mandiri kalian. Apakah kalian memahami mengenai materi yang ibu sampaikan? Oke, langsung saja. Nah, bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keragaman, seperti yang sudah ibu sampaikan. Banyaknya keragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Apa aja ya keberagaman bangsa Indonesia? Iya, yang pertama ada apa? Oke, yang kedua, sebelum itu ada yang tahu agama di Indonesia apa saja? Oke, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Betul, ada berbagai agama di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai budaya di Indonesia. Oke, nah kita akan membahas beberapa budaya yang ada di Indonesia. Ada apa? Yang pertama, rumah. Ada pakaian. Oke, yang ketiga ada apa? Tarian. Kemudian dan yang terakhir alat musik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai rumah adat. Jadi rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi ciri khas suatu daerah. Biasanya pembangunannya ini macam-macam. Nah, ada keunikan dan filosofinya masing-masing dari rumah adat. Ibu berikan beberapa contoh mengenai rumah adat. Nih, ada dari Jawa Barat, khususnya dari daerah Tasikmalaya. Ini ada namanya rumah adat Suhunan Julang Ngapak. Nah, ini ada yang tahu nggak? Coba ciri khas dari rumah ini dari bagian apanya? Apa? Atap. Betul, atapnya ini seperti sayap burung. Nah, iya, lancip ya di atasnya. Nah, ini fungsinya untuk mencegah curahan air hujan agar tidak langsung turun ke permukaan rumah. Nah, sekarang ibu pengen tahu, ada yang tahu nggak rumah adat dari Cirebon? Ayo, rumah adat Cirebon apa ya? Ada yang tahu? Keraton apa? Kesepuhan Cirebon. Itu merupakan rumah adat dari Cirebon. Ada yang pernah ke Kesepuhan? Sudah pernah? Yang belum nanti kita nanti coba main ke Kesepuhan biar tahu rumah adat dari Cirebon. Oke, selanjutnya ada rumah adat dari Jawa Tengah. Ada rumah joglo. Ada yang pernah dengar, pernah lihat rumah joglo? Ada? Nah, rumah joglo ini biasanya bisa dilihat di Yogyakarta, kemudian dari daerah Solo juga. Nah, kalau rumah joglo ini berasal dari kata tajuk dan juga loro. Jadi dua tajuk yang mana atapnya ini seperti apa? Seperti gunung. Iya, ciri khasnya itu seperti gunung atapnya. Kemudian ada yang ketiga, rumah adat Honai. Ada yang pernah lihat rumah adat Honai? Ini paling beda ya rumahnya ya. Nah, kalau rumah adat Honai ini terbuatnya dari atapnya dari ilalang, dari jerami, kemudian dari kayu bawahnya dan berbentuk tabung. Nah, kenapa ya kira-kira rumah Honai ini pakai ilalang dan kayu? Karena apa? Karena di Papua ini merupakan daerah pegunungan biasanya. Nah, di sana kan ada salah satu gunung yang sangat tinggi. Ada Gunung Jayawijaya, di mana
di puncak gunungnya itu terdapat konon katanya ada saljunya, sehingga rumah adat di Papua ini menyesuaikan dengan cuaca di sana agar terhindar dari hawa dingin. Oke. Kemudian ada rumah gadang. Ayo, pernah lihat gak rumah gadang? Iya, biasanya ada di rumah makan Padang ya. Ada simbolnya yaitu rumah gadang. Nah, rumah gadang ini merupakan rumah adat dari Padang, dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah ini membentuk sama ini juga runcing ya. Atapnya runcing menyerupai tanduk kerbau. Nah, kemudian ada rumah tongkonan. Rumah tongkonan ini rumah adat dari orang-orang Toraja, orang Medan, Batak, dari Provinsi Sulawesi Utara. Kalau ini biasanya motifnya berbeda-beda rumahnya tuh. Di tengah-tengahnya itu terdapat motif-motif. Motif itu menunjukkan kebedaan sosial dari para orang Toraja. Kemudian ada rumah betang. Nah, rumah betang ini dari Kalimantan. Bisa dilihat ya kalau rumah ini ada panggungnya. Biasanya 3-5 meter panggungnya. Rumahnya ini. Kenapa ya di sana digunakan rumah panggung? Ada yang tahu? Agar tinggi. Kenapa agar tinggi? Betul. Di sana itu lingkungannya masih asri, masih dikelilingi oleh hutan-hutan. Kemudian ada sungai-sungai, sehingga rumah ini didesain agar terhindar dari banjir. Kalau di hutan kan banyak binatang buas ya berkeliaran, sehingga agar terhindar juga dari binatang-binatang buas yang berkeliaran. Betul. Oke, untuk rumah adat ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu ya ke pakaian adat. Nah, pakaian adat ini merupakan pakaian khas dari suatu daerah yang memiliki corak, kemudian motif, modelnya, bahannya itu berbeda-beda dari satu daerah. Nah, biasanya kalau pakaian adat ini biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat seperti pernikahan. Ya, kemudian tari tradisional juga menggunakan pakaian adat. Ada yang tahu pakaian adat dari Sunda apa? Dari Jawa Barat. Ayo, pakaian adatnya apa? Ada yang tahu tidak? Batik boleh, batik. Tapi pakaiannya apa ya kira-kira? Biasanya suka digunakan dalam pernikahan. Ada yang pernah ke kondangan? Daun. Apa yo? Pakaian adatnya adalah kebaya, betul. Nah, dari Sunda ini biasanya menggunakan kebaya, pakai siger. Nah, begini gambar dari kebaya, pakaian adat dari Sunda. Kemudian ada dari Jawa Tengah, ini Jawi Jangkep. Nih berbeda ya kalau dari Sunda. Kemudian ada baju mantenan dari Jawa Timur. Kelihatan yang sebelah sini gambarnya? Kemudian ada ulos Sumatera Utara. Ini biasanya oleh adat Batak. Kemudian ada ule balang dari Aceh. Lalu ada tulang bawang dari Lampung. Ada pais agung dari Bali. Kemudian ada baju bodok dari kemudian ini yang paling beda nih, apa ini? Iya, dari Papua, pakai koteka dan juga rok rumbai. Kemudian ada bagajah gamuling dari Kalimantan Selatan. Nah, biasanya ini perbedaannya dari batik yang digunakan sesuai motif batiknya di daerahnya masing-masing. Kemudian ada yang menggunakan kain tenun, ada yang menggunakan sigernya itu biasanya berbeda-beda sesuai dengan ciri khas dari suatu daerah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ada tarian daerah. Tarian yang tumbuh dan berkembang dari suatu daerah. Ada yang tahu tarian dari Sunda apa ya dari Sunda? Bukan, maksudnya kocak dari Sunda.
Tari topeng, betul. Terus ada lagi. Tari piring. Ada lagi yang biasanya digunakan apa? Tari Iya betul, tari jaipong biasanya digunakan dalam tari jaipong biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu, bisa juga untuk dalam upacara adat. Lalu ada tari saman, ada yang pernah lihat tari saman? Tari saman. Iya, biasanya tari saman ini oleh perempuan-perempuan dari Aceh. Ini tuh biasanya bisa disebut dengan tarian 1000 tangan 100 tangan. Jadi menggunakan tangan, kecepatan tangan. Biasanya dari awal sampai akhir kecepatannya itu makin kencang, betul. Sehingga harus diselaraskan agar tetap kompak. Lalu ada tari kecak Bali, dari Bali. Seperti apa tari kecak ya? Biasanya persembahan untuk dewa-dewa. Nah, tari kecak itu biasanya sekumpulan dari laki-laki mengelilingi berbentuk lingkaran, tangannya ke atas, tangannya bergoyang-goyang sambil bilang cak 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 cak. Itu dari Bali. Nah, ada tari Sajojo dari Papua, ada yang tahu? Sajojo, kayak gitu. Nah, ini biasanya tariannya lebih ceria karena ini juga merupakan tarian untuk penyambutan tamu, sehingga harus ceria kalau menyambut tamu kan. Biasanya ini lebih ke gerakan kaki sambil melompat-lompat tariannya itu. Lalu ada tari Reo Ponorogo, ada yang pernah lihat Reo? Pernah? Iya, pakai topeng yang besar sekali ya. Berat sekali. Kalau ini kan biasanya ada yang yang sudah ditunjuk sebagai reoknya. Jadi harus yang sudah kuat, yang biasa menarikannya. Nah, biasanya kalau tari reok Ponorogo ini untuk mengumpulkan warga-warga di Ponorogo agar tetap terjalin silaturahmi daripada warga-warganya begitu. Lalu ada tari piring dari Sumatera Barat. Sudah jelas ya kalau tari piring itu menggunakan alat bantu piring. Iya, ini juga biasanya untuk penyambutan, untuk biasanya ini untuk rasa syukur kepada dewa atau enggak Tuhan Allah untuk hasil panen. Dari hasil panen biasanya ini dari salah satu rasa syukurnya. Oke, itu mengenai tarian daerah. Lalu kita mengenai senjata tradisional. Iya, senjata biasanya digunakan sebagai properti dari pakaian adat. Nih, ada keris. Pernah melihat keris gak pernah? Di mana? Upin-ipin pernah lihat keris? Oh, yang masih enggak. Oh, ada gambarnya ya di pegangannya ya, biasanya ada motif-motifnya ya. Nah, keris ini bentuknya lihat asimetris. Di pegangannya itu melebar, sedangkan di ujungnya itu lancip. Nah, keris ini juga tadi betul ada motif-motifnya. Lalu keris ini biasanya sebagai di upacara adat untuk melengkap di pakaian adat. Kemudian konon ada beberapa warga yang meyakini kalau keris ini merupakan jimat gitu. Itu jimat. Itu menurut kepercayaan mereka cuman. Lalu ada kujang. Nah, ini dari adat kita, dari Sunda, dari Jawa Barat. Kujang berbeda nggak sama keris? Beda. Kalau kujang ininya ada lekukannya. Iya betul, ada lekukannya di sini.
Biasanya ini fungsinya lebih banyak. Biasanya ada yang menggunakan sebagai pakaian adat tadi, kemudian ada yang menggunakan juga dalam pertanian sebagai untuk mengarit gitu ya, bisa digunakan. Iya bisa. Kemudian ada mandau dari Kalimantan Barat. Ini asing ya. Nah ini lumayan sama dengan senjata lainnya. Ininya ujungnya melancip, kemudian ini lebih datar ya, enggak bergelombang-gelombang, enggak ada lekukan-lekukan seperti keris ataupun kujang. Lalu ada tombak. Ada yang pernah lihat tombak? Iya bisa digunakan sebagai untuk mencari mata pencaharian atau mencari bahan makanan seperti menopak ikan tadi ya. Selain untuk senjata menguasai ini kekuasaan daerah biasanya. Sudah, lanjut kita ke alat musik. Ayo, ada yang tahu alat-alat musik apa saja contohnya? Kelas 4. Iya betul, gendang. Ada yang tahu lagi? Angklung, betul, seruling, betul. Terus ada lagi yang tahu? Gitar? Apa? Gendang? Gendang? Gamelan, iya gamelan ya. Enggak, itu berbagai kepercayaan, cuma kalau gamelan itu biasanya digunakan dalam acara-acara adat ya. Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan ada angklung dari Jawa Barat. Di mana ya cara main angklung? Ada yang tahu cara main angklung kelas 4A? Iya, digoyang-goyangkan. Pernah main angklung? Pernah? Oke, itu angklung digoyangkan. Lalu ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ini berbeda dari angklung cara mainnya. Kalau sasando dipetik. Iya, kayak gitar. Semacam gitar dipetik cara mainnya. Kemudian ada bonang. Iya, ini dipukul ya. Biasanya masuk juga ke alat musik gamelan. Lalu ada kolintang dari Sulawesi Utara. Kolintang gimana cara mainnya? Iya betul, sama ya, dipukul ya. Iya, tapi jangan keras-keras, harus sesuai dengan iya betul. Selanjutnya makanan khas daerah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan makanan khas dari Cirebon? Ayo, ada yang tahu? Pak Sumedang kan dari Sumedang. Jamblang, nasi jamblang. Terus apa itu yang kuahnya warna kuning? Yang kuahnya warna kuning. Yang ada di gentong. Iya betul, empal gentong. Pernah makan gak empal gentong? Belum pernah? Oh gak suka. Nasi jamblang pernah makan nasi jamblang? Nah itu khas dari Cirebon. Lalu ada empe-empe. Mungkin gak ya empe. Suka empe-empe? Suka. Dari Pak? Oke, lalu ada rendang. Suka banget sama rendang. Ini dari Sumatera Barat, dari Padang nih ya. Kemudian ada bika Ambon. Ini dari Medan. Ini biasanya manis kalau bika Ambon. Lalu ada kerak telur. Tahu kerak telur? Iya, ini dari Jakarta. Lalu ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Ini juga ada rawon. Rawon biasanya kuahnya warna coklat. Tahu? Oh, enak. Pernah makan? Ini dari Jawa Timur ya. Kalau rawon tadi empal gentong sudah. Lalu ada sate. Pernah makan sate? Ini sate Madura dari Jawa. Makan sate ya, enak ya sate ya. Oke. Berakhir materi kita. Sebelum ke kuis, Ibu mau kasih
kalian ice breaking. Tebak-tebakan nama kota di Indonesia. Mau? Boleh kalau mau. Ayo dijawab ya bareng-bareng ya. Kuisnya ya. Sebentar, kelas 4A. Ayo, fokus dulu ke layarnya. Belum mulai. Guys. Nah, kita tebak bareng-bareng ya. Nama-nama kota di Indonesia part kedua. Kalau kamu pintar dan hafal nama-nama kota, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita mulai teka-tekinya. Yang pertama, kalau aku kasih tuh gambar kayak gini, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira ini kota apa ya? Aku kasih ide, kota ini menjadi penanda batas wilayah Indonesia. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. ayo sapi pinya dihapus. Apa jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya betulnya apa. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Ya, betul banget. Jawabannya adalah Sabang. Oke, kasih patah. Ya. Yang Kalian kedua, salah, semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. selanjutnya ayo. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya ini, Apakah betul Cirebon? Kita lihat jawabannya. kalau kamu jawab Cirebon, Betul, Cirebon. Alun-alun ya, ini gambar alun-alun ya. teka-teki selanjutnya. Selanjutnya, Teka-teki ketiga nih, ketiga. Ayo, kalau gambar Apa ini? kamu bisa tahu nggak? Aku kasih waktunya 10 detik. Bengkel, emang bengkel yang kota. Ayo apa? Kota ini ada di Pulau Sumatera. Oh, bengkel. Nggak bisa apa? Pasti tahu nih. Apakah menjawab Bengkulu? Kita lihat. Kamu tahu nggak jawabannya? Bengkulu apa dulu? Betul. Dua soal lagi ya. Kita lihat. Cuma Aduh, iklan. Tidak premium. Ibunya sebentar ya. Pertanyaan selanjutnya. Keempat nih, keempat. Apa ya? kalau punya kayak gini, apakah kamu bisa Ayo. menebak? Kota ini dekat dari Jakarta. Kacang mete, Jawabannya mete. jadi sekarang ya. Terus apa itu? Ayo apa? Yang tahu kelas 4A? Apa ayo cepat? Kacang mede dan rock. Rock. Apa tuh? Ayo. Apa jawabannya? Yap, jawabannya adalah Depok guys. Selamat ya. Soal terakhir, ayo siap-siap. Tinggal di kota ini. Pernah ke Depok enggak? Kelas 4A? Enggak, belum pernah. Main ke Depok. Teka-teki kelima. Kelima nih, terakhir ya. Di teka-teki yang kelima, gambarnya kayak gini guys. Kota ini Keren. Kita lihat jawabannya. kan tuh. Coba aja ditebak dan waktunya aku mulai ya. Ayo. Apakah betul Sukabumi? Yes, betul banget guys. Jawabannya adalah Sukabumi. Betul. Tepuk tangan buat kelas 4A. Selanjutnya. Oke, sekarang Ibu mau kasih kuis mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. 10 soal pilihan ganda. Sekarang kalian coba siapkan kertas selembar. Satu kelompok, satu kertas selembar. Ayo bawa buku tulis ya, bawa dong. Ayo disiapkan buku tulis satu lembar saja, satu kelompok.
Boleh disobek, boleh enggak boleh. Coba ditulis 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10. Boleh nanti.
Kalau Jawa Timur tadi ada yang bilang enak banget. Oh iya iya. Ada yang bilang enak banget. Jangan kecil sudah. Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Ayo jangan cepat ya. A, B, C atau D. 1, ibu hitung sampai 5 ya. 2, 3,
Semangat lagi mang jangannya kalau HP-nya siapa? Bu Putri. Itu HP-nya Bu Putri. Ini HP-nya siapa? Yang sudahnya pada duduk dulu, yang belum siapa? Apa rek nggak kerekam? Tadi kerekam nggak mau saya. Kerekam dik. Nanti kita bahas tentang LKPD-nya. Ayo duduk, semuanya sudah duduk. Udah semua. Ngapain bro? Hei, ayo sudah semua. Ya, yang nomor 1 gambar apa ya tadi? Rendah. Tinggal gentong. Tinggal gentong apa rendah? Ini warna apa buahnya? Warnanya apa? Empat. Khas dari? Ada yang betul? Oke. Nomor 2 coba kita bahas ini alat musik apa? Ayo. Sasando. Betul. Yang jawab sasando. Banyak. Sudah semua kan ini? Yang nomor 3 coba kita lihat gambar apa ya ini? Senjata tradisional. Ada yang betul? Oke, betul. Terus yang ini tari apa? Tari piring dari mana? Sumatera. Oke, ada yang betul? Yang ini pakaian adat dari Bali. Apakah betul Bali? Betul. Siapa yang jawab betul? Terakhir, rumah adat dari mana? Papua. Nama rumah adatnya apa? Ada yang betul semua? Oke, berarti kalau betul semua, mengerti ya? Memahami ya materinya? Coba Ibu pengen tahu kalau misalnya kita ulas lagi ya materi hari ini. Tadi kita mau duduk dulu ya. Tadi kita mau pelajari tentang apa ya? Ayo ada yang tahu kita mau pelajari tentang apa? Ya, oke betul. Keberagaman budaya di Indonesia. Ada apa saja keberagamannya tadi yang sudah dibahas? Rumah adat, pakaian adat, senjata terus apa lagi? Tari, terus alat musik. Coba ada yang mau memberikan contoh rumah adat di Indonesia apa, dari mana? Apa? Orang ada nggak? Ada lagi? Apa? Rumah gadang